Di tengah hujan deras yang mengguyur Tasikmalaya, sebuah mobil tua melaju pelan menyusuri jalan sempit menuju rumah terpencil di ujung desa. Di dalamnya duduk dua lelaki muda, Ruli, seorang kolektor benda pusaka, dan sahabatnya, Asep, seorang mantan atlet bela diri yang kini terlihat murung. Asep sedang putus asa. Istri cantiknya telah meninggalkannya setelah insiden tragis di Ranjang. Cobaan yang membuatnya merasa tidak utuh lagi sebagai lelaki. Dan di sanalah rencana gilanya dimulai, menikahi Jin. "Kamu serius?" tanya Ruli menoleh ke Asep dengan tatapan tak percaya. "Aku nggak punya pilihan lain," jawab Asep lirih. "Dengar katanya kalau nikah sama bangsa itu, kita bisa dapat harta, kekuatan, bahkan ilmu." Mereka tiba di rumah si Aki, seorang dukun tua yang konon bisa menghubungkan manusia dengan alam gaib. Rumah itu tampak aneh, bersih, rapi, tapi sangat sunyi. Tidak ada suara binatang, tidak ada suara angin, hanya keheningan yang mencekam. Aki menyambut mereka tanpa basa-basi. Ia langsung bertanya, "Kamu sudah siap?" Asep mengangguk, lalu ritual dimulai. Lilin menyala, sesaji diletakkan di pojok ruangan, dan foto seorang perempuan cantik dimasukkan ke dalam kain hitam. Mereka memasuki ruangan kecil, hanya bertiga. Di sana, Asep mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada yang menyenggol lengannya. Sosok tak terlihat. Lalu Aki berkata pelan, "Sah, Asep telah resmi menjadi suami dari makhluk halus bernama Atokgar, seorang jin perempuan cantik dengan kaki seperti kuda dan ekor yang terselubung selendang." Setelah ritual, Asep mulai berubah. Suaranya menjadi seperti bergema, serak, dan ngedengung. Dia juga selalu mengusap bahunya, seolah-olah ada yang mengikutinya. Tapi yang paling mencengangkan, uang dan emas mulai datang. Setiap kali Asep melemparkan bunga ke kasur setelah berhubungan dengan istrinya yang gaib, bunga itu berubah menjadi uang atau emas. Dalam waktu singkat, ia menjadi kaya raya. Mobil-mobil mewah, motor gede, rumah besar, semua dibelinya tunai. Bahkan Harley Davidson lengkap pun menjadi miliknya. Tapi semakin kaya dia, semakin aneh juga hidupnya. Pernah suatu malam saat mereka pulang dari Tegal naik Harley, motor tiba-tiba mogok di tengah jalan. Asep mengambil selendang hitamnya, mengibaskannya, dan berbisik pada udara kosong. Tak lama kemudian, motor itu bergerak maju, seolah didorong oleh sesuatu dari belakang. Ruli melihat sosok perempuan cantik berdiri di belakang mereka. Wajahnya pucat, rambutnya mengalir meski tidak ada angin. Yang paling menyeramkan, rambut itu bergerak ke depan, seperti bukan manusia. 3 tahun berlalu. Kekayaan masih mengalir, tapi tubuh Asep mulai rusak. Kurus kering, lesu, matanya cekung. Ia tak kuat lagi menjalani ritual 7 kali hubungan intim untuk mendapatkan kekayaan. "Aku mau cerai," kata Asep pada Ruli suatu hari. Ruli terkejut. "Kamu tahu risikonya kan? Aki bilang sekali nikah sampai akhir hayat." Tapi Asep nekat. Ia membawa Asep ke Aki untuk memohon penceraian. Ritual dilakukan. Ruangan penuh sesaji, doa-doa dibaca, dan tiba-tiba seorang perempuan muncul. Wajahnya cantik tapi matanya tajam menusuk. Ia menatap Asep dan berkata, "Kamu ingin tinggalkan aku setelah semua yang kuberi?" Tanpa aba-aba, perempuan itu menampar Asep. Wajahnya langsung bengkak seperti digigit tawon raksasa. Darah segar menetes dari sudut bibirnya. Aki hanya bisa menggeleng. "Kamu akan kehilangannya semua, satu persatu." Dan benar saja, sejak hari itu, kekayaan Asep mulai lenyap. Mobil disita, tabungan habis, rumah terjual. Bahkan rokok pun ia tidak mampu beli. Ia menjadi pengembara. Hidup dari satu kota ke kota lain, mengemis, tidur di kolong jembatan. Ruli terakhir kali melihatnya di Brebes. Tubuh Asep tinggal kulit pembalut tulang. Matanya sayu, bibir pecah-pecah. Ia menatap Ruli dan berkata pelan, "Aku main shidal. Aku tidak sanggup." Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir itu, Ruli dipanggil Aki. Di dalam ruangan ritual, 6 perempuan duduk berjejer. Salah satunya memberi Ruli selembar kain hijau.
Pakailah jika kamu butuh bantuan. Bisik perempuan itu tanpa menggerakkan bibir. Ruli menyimpan kain itu. Ia ikatkan ke sebatang kayu nagasari agar tidak tergoda menggunakannya. Tapi ia tahu, suatu hari, mungkin ia juga akan menghadapi nasib yang sama dengan Asep, karena sekali masuk ke dunia itu sulit untuk keluar. Dan jika kain hijau itu sampai ia pakai, maka Atogare mungkin akan datang padanya. Catatan akhir. Kisah tentang Asep dan nikah jin ini adalah salah satu contoh bagaimana ambisi dan putus asa bisa membuka pintu ke dunia yang seharusnya tidak diganggu.